Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rukmi Bintarti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai modul 10 unit 1 yang berjudul Berbahasa Persuasif yang Santun. Simak terus videonya ya. Selamat belajar. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi kalimat saran dan ajakan dalam teks persuasi. Sebenarnya teks persuasi itu apa sih? Teks persuasi atau persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Teks ini ditandai dengan kata ayo, sebaiknya, janganlah, alangkah baiknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu, ayo, gunakan hak suaramu untuk Indonesia yang lebih baik. Kemudian yang kedua, janganlah bersedih, ayo semangat. Kemudian yang ketiga, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Kemudian yang keempat, jangan lewatkan diskon spesial untuk produk ini pada tanggal 17 Agustus. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari teks persuasif yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks persuasif atau persuasi. Yang pertama, ciri-cirinya itu bersifat mengajak atau membujuk. Kemudian yang kedua, berbentuk paragraf jika dibuat untuk pidato, ceramah, berita, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ciri-cirinya yaitu menarik perhatian, terutama jika diperuntukkan untuk promosi atau iklan. Kemudian yang keempat, ciri-ciri kalimat persuasif yaitu mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian yang kelima yaitu mengandung kata ajakan, misalnya marilah, cobalah, ayo, janganlah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi yaitu yang pertama ada pengenalan isu, berupa pengantar mengenai masalah yang akan dibicarakan. Kemudian rangkaian argumen, rangkaian pendapat penulis terkait isu dan diperkuat dengan fakta. Kemudian ada ajakan, yakni inti dari teks persuasi tersebut. Kemudian penegasan kembali yaitu berupa simpulan yang ditandai oleh demikianlah, jadi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks persuasi. Beberapa contoh kaidah kebahasaan teks persuasi yaitu yang pertama, pernyataan mengandung ajakan, bujukan, atau dorongan. Kemudian contohnya yaitu ayo berhemat untuk masa depan yang cerah. Kemudian ada lagi, ayo beli produk kami karena yang lain belum tentu berkualitas. Nah, ini adalah contoh dari teks persuasi yang mengandung ajakan, bujukan, atau dorongan yang biasa kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menggunakan kata penghubung argumentasi. Contohnya seperti jika, kemudian, dengan, akibatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sambung yang menyatakan tujuan, seperti supaya dan selagi. Kemudian ada lagi menggunakan konjungsi sebab akibat, seperti karena, sebab, karenanya, sehingga, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah contoh-contoh kaidah kebahasaan dalam menggunakan teks persuasi. Kemudian yang kelima ada menulis teks persuasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan tema. Tema apa sih yang akan diangkat untuk menulis teks persuasi? Kemudian yang kedua ada susunan perincian. Perincian disesuaikan dengan struktur teks persuasi yaitu sesuai dengan pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan sebagainya yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan bahan berupa fakta dan pendapat berkaitan dengan tema. Dan yang terakhir adalah pengembangan teks dilakukan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Terima kasih, selamat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.